Papua Tunggal Ika, Papua, 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 kita saudara. Sabang Merauke, pulau-pulau Indonesia harus selalu dijaga sepanjang masa. Ibu Pertiwi di negeri ini meminta umat manusia ingat amanah agar hidup damai sentosa. Selamat malam, segala salam kami ucapkan. Pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara kelas ideologi yang diselenggarakan setiap malam Kamis, bertempat tinggal di Jakarta Utara tentunya. Kelas ideologi adalah kelas tatap muka, kelas duduk sama rendah, untuk mengasah segala persoalan yang menimpa, tentunya yang diangkat dalam kajian-kajian. Ada berbagai macam pakar, ada berbagai macam aktivis, tentunya pengasuh kita, Simon namanya. Kali ini tema yang kita angkat adalah cerdas tanggap. Kenapa dipilih tidak cerdas cermat? Tentunya jawabannya nanti bisa Anda saksikan dalam diskusi yang akan kita selenggarakan pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semua, semoga malam ini kesehatannya masih tetap terjaga, begitu pula dengan semangat. Maka sebelum acara kita mulai, mari kita kirim doa sesuai dengan keyakinan. Semoga niat yang lurus ini mendapatkan ridho, mendapatkan kemudahan, sehingga kita akhirnya dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan untuk meraih cita-cita itu sendiri. Apa itu cita-cita itu sendiri? Yaitu tak lain adalah peradaban. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan saudara kita, sahabat kita, guru kita, Gus Apek. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali dalam rutinan kelas ideologi malam Kamis. Dan hari ini kita bahas tentang cerdas tanggap. Dimulainya nanti mengatakan pasal ya, tanggap. Cerdas itu sudah ada kelengkapan. Kalau dalam idealnya cerdas itu kan banyak pendapat sebagai satu konsepsi dari satu pemahaman yang dimiliki, baik ketajaman, membuka diri, dan memberikan contoh atau perbuatan. Itu kecerdasan. Karena orang Indonesia punya kebiasaan yang belum otonom, selalu dikait-kaitkan kata-kata yang menegaskan atau yang ikut menjelaskan atau untuk memantapkan, sehingga sering ditambah kata-kata cerdas cermat, cerdas tangkap. Padahal kecerdasan itu sudah mewakili dari satu fungsi di mana dia bisa memberikan arti dan memiliki sebuah jati diri, mencerdaskan. Artinya diri yang sudah tercerahkan dan memberikan contoh, artinya perbuatan. Nah, responsibility bahwa perlu ditambahkan kata cerdas tanggap ya, artinya itu tidak ada permasalahan. Kalau orang cerdas nggak tanggap, ya itu seperti nggak cerdas. Dasarnya kan sudah cerdas,
pasti dia tanggap, pasti dia cermat, pasti dia memberi contoh, pasti dan seterusnya ya. Tapi karena perlu ada bahasa yang lebih mengikat menyeluruh pada pemahaman, maka perlu dengan istilah tanggap. Utamanya sih memang cerdas. Kalau orang cerdas itu dia bisa memenuhi sisi kemanusiaan yang luhur, yang bisa memerankan peran-peran sosial, peran-peran ekonomi, peran-peran kemanfaatan. Oleh karenanya salah satu misi dari negara kita didirikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Karena dengan kecerdasan itulah nilai-nilai keluhuran bisa dibangun dan bisa berjalan, dan harapannya bisa membawa sebagai satu kemanfaatan bagi banyak masyarakat luas. Nah, kecerdasan ini kan menjadi masalah ketika desain atau konstruksi konten yang akan disusun itu memiliki aspek orientasi. Nah, akhirnya kecerdasan itu bisa membahayakan kalau unsur orientasinya itu dia dibangun berdasarkan dari kesepakatan atau dari sebuah aturan yang kalau kemudian orientasinya itu misalnya berorientasi pada kapitalisme, maka kecerdasannya itu akan memperlancar praktek tentang sebuah paham, misalkan kapitalisme. Atau kecerdasannya itu tidak dibarengi dengan spiritual, hanya berbasis materialisme, sehingga kecerdasannya itu bisa digunakan menghalalkan segala cara. Dia bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang ilegal, atau kecerdasannya itu berorientasi tidak kepada kepentingan sosial, sehingga muncullah tidak ada satu rasa atau tanggap terhadap situasi keadaan yang sesungguhnya memerlukan orang-orang cerdas untuk berjalannya keadilan sosial misalnya. Karena kecerdasan tidak dibangun berdasarkan spiritual, ada dari sisi lahiriah batiniah, sehingga kecerdasannya itu hanya eksklusif, hanya mementingkan kemanfaatan secara pribadi. Maka muncullah berkembang ilmu pengetahuan tentang kecerdasan itu diberikan kepada segmen-segmen, kecerdasan spiritual, kecerdasan akhlak dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi polarisasi kehidupan, karena tereduksinya sebuah pemahaman utama yang akhirnya mengikuti pemahaman yang sektoral, seperti paham berjalan di dalam sebuah kepentingan, sehingga kecerdasannya itu dalam rangka misinya bukan lagi pada kepentingan umum, tapi kepada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, hal inilah yang mungkin bisa kita pahami, memerlukan orang cerdas yang perlu ada kata lain agar kecerdasannya itu bisa berguna bagi bangsa dan negara. Makanya kemudian dilengkapilah satu konsepsi kecerdasan kita itu di dalam sebuah konsep bangunan negara, yaitu yang berdasarkan kepada Pancasila. Jadi kalau orang Indonesia cerdas tanpa Pancasila, sebenarnya dia bukan orang Indonesia, tetapi orang yang hidup di dalam negara Pancasila, yang dia punya kebebasan, tapi dia tidak punya tanggap atau kesadaran peduli terhadap asas dari sebuah negaranya atau masyarakat. Nah, pentingnya sebuah kesepakatan negara dan bangsa itu agar tidak adanya
polarisasi kepentingan kecerdasan yang dia bisa menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Oleh karenanya perlu disepakati sebuah bangunan besar, misalnya paham sebuah keyakinan agama Islam, kemudian paham sebuah bangsa, agar kecerdasan itu ada koridornya, ada landasannya, ada orientasinya. Nah, jadi konsensusnya itu penting di dalam memahami orang tentang kecerdasan tanpa spiritual. Maka dibutuhkanlah yang namanya peraturan perundang-undangan atau hukum syariat agar tumbuh berkembang kepandaian seseorang itu mampu mengendalikan dirinya dan bisa bermanfaat bagi yang lain, sehingga muncullah hukum tertulis dikeluarkan itu dalam rangka membangun koridor, dalam rangka arah atau visi atau misi. Karena banyak kecerdasan tumbuh itu maka dia melegitimasi dirinya bahwa tidak ada lagi yang punya hak atas dirinya selama dirinya punya kemampuan. Maka itulah yang kemudian dia meyakini bahwa dia adalah yang benar. Nah, dengan adanya hukum sosial tertulis itulah maka terjadilah keseimbangan untuk menata dialektika dari berpikir seseorang agar tidak melakukan asas kejoliman atau ketidakadilan. Maka disusunlah perangkat-perangkat. Nah, kecerdasan yang muncul saat ini berkembang itu bisa kita analisa sesungguhnya dia berdasarkan apa. Karena banyak kita temui orang cerdas tetapi tidak memenuhi sebuah harapan terhadap kepentingan atau tidak memiliki tanggap terhadap sebuah situasi. Nah, ini yang mungkin bisa kita bahan diskusikan. Ideal seorang yang cerdas itu seperti apa dan seharusnya melakukan hal-hal yang seperti apa. Itu yang mungkin bisa kita susun sehingga kita mengolah kecerdasan itu jelas dasar dan tujuannya dalam rangka apa, dan tanggap itu juga dalam hal apa saja ukurannya. Apakah tanggap dalam persoalan kemanusiaan atau lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin sebagai satu pengantar yang bisa kita kembangkan dari teman-teman. Intinya saya serahkan kepada Roy. Terima kasih. Jadi menyikapi tema kita akan kembali melihat. Saya sempat terharu ketika webinar Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata banyak sekali para pelajar kita yang menggali kearifan-kearifan pendidikan itu, menggali lagi sejarahnya, walaupun mungkin di sekolahnya kurang, mereka mencari literasi di mana-mana, didalami, didiskusikan pada sebuah kelompok pelajar, yang lalu mereka melontarkan statement kerinduannya tentang penanaman kembali, kerinduan tentang P4, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya pada kurikulum. Jadi di sini saya melihat ada sebuah greget kesadaran daripada para pelajar kita sendiri. Di sini ada banyak kesamaan dasar pandang dari teman-teman pelajar waktu itu yang saya rekam dan saya tonton berulang kali siaran tundanya. Bagaimana mereka berstatement dengan semangat, dengan gesturnya, maka kita coba akan ulas kembali itulah yang disampaikan oleh teman-teman dan kita rasakan bersama. Jadi tentang kecerdasan itu oleh para bapak pendidikan kita sudah sedemikian rupa dikonsepkan dengan menggali berbagai kearifan luhur budaya-budaya bangsa dari manapun itu diambil intisarinya, lalu ia juga belajar daripada metode-metode daripada di sana ada sanggar, ada padepokan, ada pesantren, lalu juga homeschooling sebagaimana Haji Agus Salim.
bagaimana Haji Agus Salim mengatakan bahwa pendidikan ala Belanda ini laksana berjalan di dalam lumpur, maka anak-anaknya tidak ada yang disekolahkan formal, lalu kemudian dilatih bahkan dengan bahasa asing, 7 bahasa asing dikuasai dengan homeschoolingnya Haji Agus Salim. Lalu banyak tamu-tamu dari mancanegara yang akhirnya mereka berinteraksi dengan Haji Agus Salim dan anak-anaknya, hingga Haji Agus Salim saat kemerdekaan nanti kelak akan menjadi penasihat Menteri Luar Negeri di era Bung Karno. Nah, apa sungguhnya landasan pendidikan yang paling transenden menurut saya, yaitu adalah pendidikan merupakan internalisasi budaya. Jadi para bapak pendidikan kita itu nggak sembrono serta-merta bikin konsep, tapi ia adalah mempelajari juga naturnya, natur. Jadi membumi, sebuah pendidikan kecerdasan itu harus membumi. Maka di sana antara teori dan praktek itu sangat proporsional. Di sana ada yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, itu ditulis bahwa yang pertama adalah mengerti atau memahami. Mengerti memahami artinya ilmu itu seluas-luasnya, pengetahuan umum itu seluas-luasnya. Tapi juga setelah memahami dan mengerti maka harus melakoni. Melakoni itu menjalankan, ya praktek pada kehidupannya, disimulasikan pada sekolahan, pada alamnya. Maka bentuk sekolahannya kan juga bentuk ruang-ruang sekolahnya adalah sebagaimana kayak pendopo. Di sana itu masih dikasih dinding yang terbuka, tidak dikasih dinding, jadi hanya 3. Itu untuk melihat ke alamnya, bahwa ilmunya itu guru terbaik bagi kita adalah alam, maka dia harus mengalami gitu. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan itulah yang menjadi konsep para bapak pendidikan kita. Nah, dulu adalah pendidikan itu menuntun untuk seluruh anak siswa itu menemukan potensinya. Nah, potensi inilah ia adalah memahami bahwa banyak sekali cara metode-metode berpikir yang dia akan sampai pada kecerahannya. Jadi ia hanya menuntun bahwa setiap manusia itu adalah istimewa gitu. Gak ada manusia yang diciptakan tidak istimewa. Maupun defectable sekalipun dia punya kecerdasan, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum yang secara fisik sempurna, tapi secara kecerdasan ia mungkin ada di atas rata-rata. Pada abad ke-21 kan kita melihat juga Stephen Hawking, itu kan beliau seorang fisikawan terhebat ya, abad 21 ini juga seorang defectable gitu kan. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa berjalan, lumpuh total, tapi beliau mampu menerjemahkan lewat komputernya yang berbicara untuk istilahnya mentranslate daripada isi kepala daripada Stephen Hawking. Itu salah satunya, dan itu belum kejadian pun para bapak pendidik bangsa kita sudah mengkonsepkan itu, artinya sudah jadi konsep itu semua sudah sampai ke ujung-ujungnya apa yang terjadi itu sudah diketahui, maka siapa yang menanam akan memetik. Jadi pergerakan Budi Utomo 1908, lalu ada bapak pendidikan kita mendirikan taman siswa. Pergerakan itu ketika menginternalisasi budaya, maka yang terjadi apa kemudian? Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bertanah air satu. Ini dari mana gitu? Ini dari pendidikan yang internalisasi budaya. Bahwa ujungnya adalah pendidikan adalah ia cinta tanah airnya. Bahwa ia abdikan dirinya. Bukan hanya jiwa tapi juga rohaniahnya adalah merah putih gitu. Ini yang terjadi fakta. Dan tidak akan pernah ada negara Republik Indonesia tanpa pergerakan para bapak pendidikan yang menuliskan konsep itu, menjalankan dalam praktek pendidikan. Ada lahirlah Sumpah Pemuda, kemudian lahirlah negara Republik Indonesia. Jadi lahirnya bangsa aja kan dari mereka gitu.
yang menyatukan seluruh suku-suku bangsa di Indonesia menjadi sebuah bangsa itu dengan proses pergulatan dengan darah dan air mata sampai diasingkan ke Belanda. Ki Hajar Dewantara itu diasingkan sampai ke Belanda. Para bapak pendidikan kita mayoritas ditawan oleh Belanda, banyak sekali dimusuhi oleh kekuasaan saat itu. Nah, para pelajar kita itu kan melihatkan bahwa mereka sadar harus kembali lagi kepada fitrah pendidikan. Saat ini kita, adik-adik kita dijejali hanya teori-teori yang akhirnya membuat kita malas membaca. Untuk apa gitu? Saya sendiri memutuskan saya berhenti dari sekolah karena saya lihat ini kayak lumpur aja gitu. Ini hanya menggambar kita pada jiwa-jiwa yang merdeka. Nah, pendidikan kita hanya dicekokin dengan pengetahuan yang tidak terkonfirmasi, tidak bisa diafirmasi dan konfirmasi. Apa manfaatnya buat hidup? Yang ada adalah kita digiring kepada pelayanan industri. Bayangkan, kita ini sudah mengkhianati 180 derajat berbeda dengan konsep pendidikan oleh para bapak pendidikan kita. Bila dulu adalah melahirkan manusia seutuhnya itu adalah rohaniah dan jiwaninya adalah merdeka gitu. Mereka merdeka, maka yang lahir akhirnya apa? Perlawanan untuk merdeka. Saat ini bolehlah kita dijajah oleh yang namanya industrialisasi. Maksudnya kita kembali ke fitrah, kita praktek apa yang segala sesuatunya itu menyentuh pada internalisasi budaya bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, maka supaya melahirkan para tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan kembali. Kemerdekaan apa? Dari penghambaan. Jiwa-jiwa kita tuh jangan sampai jadi hamba pelayan. Yang kita sudah jadi jajahan aja pengen merdeka, itu konsep pendidikan bapak pendidikan. Kok sekarang sudah merdeka malah kita itu internalisasi sebagai pelayan industri gitu loh. Dulu yang sudah dijajah pengen merdeka, setelah merdeka pengen dijajah lagi. Artinya kita secara sadar tidak sadar kita dijajah. Selalu kita tidak lagi mengingat akar budaya kita, hingga yang kita lihat adalah budaya asing. Maka kita akan kehilangan segalanya, bahkan kita akan siap-siap kehilangan bangsa. Hilangnya budaya adalah hilangnya bangsa. Kenapa? Karena kita nggak tahu jati diri, akhirnya kita hanya copy paste dari mana-mana yang itu tidak sesuai dengan kulturnya. Dan tidak ada sebuah pendidikan yang tidak menyesuaikan kultur. Kita kaji daripada seluruh para filosof itu, ia mendalami menyatu pada kulturnya. Karl Marx, Jürgen Habermas, itu semuanya. Detasi yang ada di Prancis, lalu Ibnu Arabi yang ada di Persia, Ibnu Khaldun, segala macam. Jadi itu sesuai kulturnya gitu. Jadi kalau kita melihat filosofi-filosofi dari luar belum tentu sama dengan kultur kita. Kalau banyak negara-negara barat yang filosofinya saya bilang filosofis modern dan postmodern, itu kita lihat semuanya adalah seolah alam semesta ini hanya berjalan satu arah. Karena dasar filosofisnya itu, ontologisnya ya itu, kalau kita bicara filsafat modern postmodern. Sementara di kita ini adalah konsepnya adalah siklus. Maka kita diajarkan, kalau kita dikatakan sopro manggilingan, suka duka itu setiap saatnya itu berganti-ganti dalam sehari kita berapa kali. Senang, susah, sedih, bahagia itu berkali-kali. Tapi siapa yang bisa menguasai itu semua? Yang bisa menguasai itu semua adalah orang-orang yang mendalami triwikrama. Apa itu triwikrama? Kita ini harus tahu betul akar sejarah kita, pendidikan bagaimana dibangun. Kita harus paham betul itu. Kita tahu efeknya apa, kita tahu hasilnya. Para orang tua, para sesepuh kita itu sudah mampu menyatukan menjadi sebuah kesatuan bangsa, Sumpah Pemuda melahirkan akhirnya kemerdekaan. Itu hasil mereka gitu. Sementara kalau kita itu belajar untuk jadi pelayan, maka kita negara kita jadi bangsa pelayan.
kita harus kuasai. Maka apa yang kita rasakan saat ini adalah hasil usaha kemarin. Maka kita harus menguasai 3 dimensi itu, kita perbaiki hari ini, maka kita akan melihat hasilnya di masa depan. Karena siapa yang nanam pasti akan memetik, itu rumus, itu nggak bisa dibantah. Maka ayo kita bergerak bersama, dorong para pelajar-pelajar kita untuk menyuarakan kerinduannya akan kembali kepada fitrah pendidikan, kembali menginternalisasi budaya Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Ayo kita suarakan teman-teman, kita fasilitasi para teman-teman pelajar itu untuk menyuarakan bersama. Ya, kita datangi para pejabat-pejabat di sana dengan menyuarakan suara para pelajar. Nah, mudah-mudahan inilah paling tidaknya kita bisa membuat suatu tanaman benih yang insya Allah kita sebagai upaya daripada penyelamatan bangsa di masa depan. Sebuah pemuda yang kedua akan terjadi insya Allah. Maka pada akhirnya ilmu peduli itu pada akhirnya menggerus potensi kapital yang akan mampu dia akumulasi atau tidak gitu loh. Ya, maka kecerdasan itu di level pemimpin pada akhirnya menjadi sebuah kecerdasan yang memang tidak diorientasikan untuk orang banyak, karena dia ngitung pada akhirnya dia ketika kecerdasan ini harus diikuti oleh melalui sebuah langkah kepedulian gitu ya terhadap banyak pihak di luar dirinya, maka dia ngitung, yaitu tadi ini sebenarnya menggerus potensi akumulasi kapital apa enggak gitu loh, kan seperti itu logikanya. Kemudian di level masyarakat kok ada yang kita tapi nggak peduli gitu. Ini kasusnya beda lagi. Ini biasanya persoalannya bukan pada persoalan kapital sebagaimana hitung-hitungan yang tadi di level pemerintah maupun di level birokrasi gitu, apapun para oligarki itu gitu ya. Itu hitungannya beda. Itu hitungannya macam-macam. Peduli juga enggak. Boleh jadi dia ngelirik pada pengalaman. Peduli juga percuma sih itu. Peduli umur itu peduli. Pada akhirnya ya dikenang juga enggak, kemudian berubah karena juga enggak gitu kan, seperti itu kan. Macam-macam tuh itunya Latar belakang. latar belakang sebuah tindakan di level tengah gitu ya. Kelas menengah beda lagi. Makanya saya selalu menekankan kan, cara berpikir paling baik itu adalah cara berpikir yang memang cara berpikir kita tuh yang dipengaruhi oleh sebuah anggapan bahwasanya semuanya itu berhak juga untuk memperoleh kue, entah itu kue pengetahuan yang besar, entah itu kue kapital juga yang besar gitu ya. Kue kesejahteraan itu juga dimiliki secara bersama gitu. Dan jadi konsep ini kan penyakitnya ada di persoalan individualisme yang dia hadir berbarengan dengan kapitalisme. Ya usianya baru 300 tahunan lah hitungannya, seiring dengan revolusi industri di tahap-tahap awal. Sebelumnya enggak seperti itu, meskipun hampir mirip, yaitu era feodal. Pernah suatu masa di mana tidak ada negara, pernah ada di suatu masa benar-benar nggak ada negara, pernah. Tapi kita kadang-kadang selalu menolak itu, menganggap bahwasanya nasionalisme itu adalah sesuatu yang udah dari sononya ada gitu loh. Pernah. Nasionalisme juga usianya baru seiring dengan pematangan kapitalisme gitu ya. Kemudian lahir nation state gitu ya, negara kekuasaan negara bangsa, dia malah lebih belakangan dari kapitalisme gitu loh. Ketika kapitalisme sudah tumbuh gitu ya beberapa abad, kemudian baru muncul nasionalisme gitu loh. Ya puncaknya tumbuh kembang yang semakin semarak ya di
abad ke-20 ya, dilandai oleh pasca Perang Dunia Kedua lah, itu muncul Indonesia Merdeka, Malaysia Merdeka. Itu kan konsep-konsep nation state itu baru. Pernah ada suatu masa yang panjang banget, ribuan tahun nggak ada negara. Pernah ada suatu masa di masa itu ya orang mungkin di sebuah pegunungan tertentu segelintir orang gitu, entah itu 50, 20 atau 100 gitu ya, itu secara bersama-sama ngatur dirinya sendiri. Dia punya mangga dari pohon yang ada di hutan itu satu, ya yang lainnya juga sama, punya akses yang sama juga gitu loh. Pernah seperti itu. Tinggal persoalannya kalian mengidam-idamkan nggak dengan masyarakat yang seperti itu. Ketika yang selalu diomongin nasionalisme aja suatu hal yang justru baru gitu loh. Seperti itu. Tadi bukannya kecerdasan palsu Cak Rohim, tapi kesadaran palsu. Ini khas tradisi Marxian yang punya istilah itu, gitu ya. Ketika kalian belajar, makanya kan saya juga nawarin, belajar Marxis biar tahu, karena di dalam Marxis ini pada akhirnya juga kehidupan komunal juga ingin berusaha dikembalikan. Tadi itu yang tadi contoh pejabat ngitung-ngitungnya seperti itu. Sebenarnya sama-sama terasing. Orang rakyat miskin tertindas kan, dalam arti keterasingan kan, sampai di dunia pabrikan gitu ya, kita bikin sepatu nih, kita bikin sepatu, cuman kita terasing dari produk kita, sepatu kan, terasing. Maksudnya yang bikin bawahnya kan dia ban berjalan tuh ya, sistemnya bikin bawahnya dulu kali ya, kemudian mungkin penyamakan dulu oleh kulit ya kan, kemudian bawahnya dulu, kemudian atasnya gitu. Itu terus jalan sampai di ujung, nggak di ujung banget sih, Bang Jun bikin mata ayam yang buat lubangnya itu, itu sendiri. Kemudian pengepakan sendiri. Tuh masing-masing sektor itu disuruh sepatu gitu, nggak bisa. Karena udah kepecah-pecah, dia terasing, itu yang disebut terasing gitu loh. Terasing. Siapa yang produksi? Oh, Rohim tinggal di produksi sepatu. Kita menyangka ini si Rohim bisa bikin sepatu. Padahal dia cuma bikin mata ayam doang tiap hari. Atau si Bang Jun cuma ngepak-ngepakin doang. Gitu loh. Itu terasing. Karena apa? Karena memang ilmunya pada akhirnya segmented dan pengalaman segmented itu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari orang terasing. Kapital juga terasing. Pemilik kapital itu yang kerjanya akumulasi kapital, dia terasing. Kok nggak ada habis-habisnya ya? Nggak ada habis-habisnya, bukan akumulasi terus. Sama-sama korban sebenarnya dari sistem yang seperti ini gitu loh. Tapi kan banyak di antara kita pengennya kayak gitu, kayak enak. Padahal sih kalau secara hakiki dia sama-sama terasing. Terasing deh, nggak capek-capek tuh. Para oligark itu saja menambang uang gitu ya. Pokoknya rumusnya dua aja, akumulasi kapital, ngumpul, ekspansi lagi. Dari ekspansi itu akumulasi semakin gede lagi gitu. Logikanya seperti itu. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang juga terasing sebenarnya. Tinggal persoalannya siapa nih yang bisa nyelundupin ke dalam benak orang-orang itu, terus sebenarnya terasing gitu. Dengan sebuah metode dan pendekatan yang kuat ya, itu dia juga akan berbalik gitu loh. Itu bagian dari metode perusahaan di dalam rangka pembagian wilayah kerja atau memang sengaja? Iya, karena memang untuk kamu bisa buat sepatu nggak bisa. Lu katanya kerja di pabrik sepatu. Nah, kira-kira kali gitu.
Itu apakah memang ada kesengajaan bahwasanya Iya, nggak boleh ahli? Iya, saya juga kan pernah nyinggung persoalan manusia terbaik adalah manusia yang apa namanya, manusia sumber daya abad pertengahan. Itu pernah ngomong kan? Manusia multidimensi gitu loh. Saya nyontohin waktu itu Picasso, dia ngelukis jago, tapi ilmu perbinaan jago. Persoalan-persoalan yang menyangkut apa namanya fisika gitu ya, itu dia memang bisa berbicara itu juga, berbicara tentang persoalan kemasyarakatan dia bisa gitu. Iya, jadi sesungguhnya secara praktik maupun secara siraman ilmu kita dipotong-potong gitu, dipotong-potong segenap elemen-elemen yang sesungguhnya kalau memang itu dibuka gitu ya dengan sebuah apa namanya naluri alamiahnya gitu ya, itu bisa gitu. Ya kan saya juga dengan ini juga sekarang orang cerdas nggak tuh pakai data, gue bilang gitu kan. Makanya banyak kan yang pada akhirnya jago ngomong kan, pakai data, dia milih meskipun pada akhirnya milih. Dan gue selalu tekanin juga, jangan ilmu-ilmu yang di belakang itu adalah sebuah kesadaran palsu gitu. Tapi ilmu-ilmu yang memang pendekatannya itu apa namanya, materialis dialektis gitu loh. Berdasarkan keadaan yang ada hari ini, terus dilihat hubungan-hubungannya, kontek-konteknya, terus diikutin gitu, kemudian melakukan sebuah intervensi di situ gitu loh. Memang pada akhirnya juga main kuat-kuatan juga ketika melakukan sebuah intervensi. Pada akhirnya juga main banyak-banyakan pasukan juga nih. Bisa nggak nih melakukan intervensi dan melakukan sebuah pembelokan arah gitu loh. Kalau sebuah fenomena dianalisis gitu ya, tapi kita tidak melakukannya dengan pendekatan yang materialis dialektis tadi itu, dan tentunya harus historis. Dulu seperti apa sih sebenarnya dulu? Hari ini kayak apa? Anggapan bukan empirik. Iya, menganggap aja. Ya itu, kita patut mengatakan itu adalah sejenis kesadaran palsu yang memang sengaja untuk yang memang disebarluaskan gitu ya, sehingga orang pada akhirnya tertular dengan pemahaman itu gitu ya, atau justru dia bukan bagian dari kesadaran palsu, tapi sebuah penerawangan yang sebenarnya tidak akan mungkin akurat gitu loh dalam menganalisis fenomena. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang memang berbasis pada materialisme dialektis dan historis, harus historis. Bukan sekedar Anggapan. Iya, anggapan rawang yang ada di benaknya, dan di benaknya indah, dan mungkin juga sebelumnya tidak memiliki sebuah cara pandang yang seperti itu sebelumnya. Akhirnya dia menganggap itu sudah punya hal yang baru. Padahal itu adalah sejenis candu juga gitu loh. Candu yang pada akhirnya menumpulkan sebuah tindakan-tindakan yang diambil sehingga keadaan sudah sedemikian rupa, tapi karena memang tumpul pada akhirnya juga tidak akan mungkin mampu memontok itu semua gitu. Karena untuk mengetahui pemahaman. Iya, makanya berangkat dari ngalamin tadi, bagaimana tadi? Tidak berangkat dari pola ngalamin. Iya, pola ngalamin. Bukan hanya pengalamin, tapi persoalan bahwa pola-pola hubungannya, kemudian juga latar historisnya itu terus urat-uratnya itu diurai dan kita ngikutin. Kemudian mengajukan sebuah formula, mengintervensi itu dalam rangka untuk membelokkannya maupun tajam dan detail. Iya, seperti itu gitu. Dan ilmu yang tersisa di situ adalah cuma marxisme gitu loh. Nggak ada ilmu lain kalau gue ya, udah pada tingkat kesimpulan yang seperti itu. Ya boleh lah kita nggak mengatakan bahwa itu marxisme, tapi kita minjem lah. Kalau misalnya nih ya, lu orang nih ya, apa namanya, tidak mau mengatakan atau akhir ini menyebutkan marxisme, tapi kemudian lu sebenarnya melakukan sebuah metode dialektis dan historis,
gua akan tahu gitu loh. Iya. Dan gua akan biarin aja, bener, udah bener kelihatan, loh, udah kelihatan udah bener jadinya. loh, iya, udah bener loh kalau kayak gitu, istilahnya gitu. Cuma itu doang yang sekarang tersisa yang paling tajam gitu. Bukankah konsep itu awalnya memang sudah ada Mas, cuma kemudian karena diadopsi, ditulis, akhirnya diklaim gitu loh. Nggak ada, maksudnya dia adalah dalam rangka menjawab, dia ngelihat ke belakang, kemudian menjawab persoalan di mana Marx hadir di hari itu gitu, di hari itu, di tahun itu, dia menganalisis persoalan bahwa ada sebuah perkembangan baru yang ketika dia menulis itu juga sebenarnya perkembangannya baru beberapa puluh tahun terakhir aja gitu loh. Kok ini berbeda masyarakat gitu loh. Kok pada akhirnya ada sebuah pembagian kerja, terus kemudian dia ngitung-ngitung, ada tuh dia punya rumus-rumus, apa namanya, komoditi, kalau komoditi kemudian hasilnya adalah M gitu, money, itu bukan. Itu dagang biasa gitu loh. Kalau dagang biasa kan nggak ada sebuah eksploitasi, nggak ada eksploitasi. Tapi kalau udah melibatin orang, ada sebuah proses produksi di situ, udah pasti. Iya. Udah pasti itu ada pengambilan nilai yang gila-gilaan, pengambilan nilai lebih yang gila-gilaan gitu. Ya sebenarnya ini ilmu ini juga dia punya sayap pisau bermata dua juga. Orang mempelajari Marxisme pada akhirnya dia bisa menjadi cara berpikir seperti itu, atau justru dia belajar itu dalam rangka untuk oh caranya begitu ya kalau mau kaya gitu loh. Menambah jumlah kuota. Iya, bisa seperti itu karena memang rumus-rumus detail tentang bagaimana pola pembentukan modal gitu ya, pola pembentukan kapital itu memang ya yang sekarang lagi dipakai juga gitu loh. Ini ilmu bermata dua. Ketika memang pada akhirnya dia tidak mampu membangun sebuah ya katakanlah kecerdasan komunal gitu loh, kecerdasan bersama gitu, kecerdasan yang bersifat masif, katakanlah seperti itu. Makanya gagasan-gagasan tentang berbagi itu sebenarnya terkandung model itu. Ya sekarang kan sebenarnya sudah terbukti kuat juga. Maksudnya nggak selalu gitu. Misalkan ada Windows yang kita bayar 10 gitu misalnya ya. Sekarang Windows berapa sih itunya? 10. Ada orang-orang yang tidak saling kenal, cuma PC-nya adalah PC berbagi. Yaitu orang-orang yang selama ini, tapi orang jarang pakai gitu loh. Jarang pakai karena nggak familiar juga. Yaitu apa namanya? Itu apa namanya? Yang itu apa? Program apa yang apa namanya mirip Windows, Linux itu orangnya nggak saling mengenal, tapi di Windows ada aplikasi tentang tabel ya, diikutin, tapi jalurnya berbeda, ini nggak saling mengenal. Ilmu tentang berbagi itu ternyata bisa mensejahterakan gitu. Ilmu tentang berbagi ya, apalagi kan terlihat juga perusahaan hanya apa bagi ya kan, karena boleh jadi itu dipandang ilmu gitu, dibagi oleh Asari, dibagi oleh Ferry, dibagi oleh Pak Ojo, itu kan berbagi, konsep berbagi kan. Ada jenis-jenis yang seperti itu, atau model Barcelona kan tahu ya, klub sepak bola itu bentuknya kooperasi. Makanya kalau lo datang ke Spanyol, siapa pemilik Barcelona? Maka seluruh orang yang memang fans klubnya tahu jauh saya. Dia kooperasi, patungan, ada apa namanya, kemudian yang menunjuk presidennya juga dia gitu. Berbagi. Dan itu besar. Kemudian beberapa kooperasi juga di Kanada yang tertutup aja sama informasi terkait informasi-informasi dari dominasi dan gebiar perusahaan-perusahaan
yang memang selama ini melakukan akumulasi kapital. Ada yang seperti itu. Seperti misalnya di Kanada tuh ada operasi itu terbesar juga, asetnya ribuan triliun juga gitu loh, ribuan triliun dan modelnya operasi bisa seperti itu. Jadi ketika ilmu itu tidak memiliki naluri untuk berbagi, ya, maka dia adalah ilmu yang pada akhirnya cuma menciptakan ketimpangan-ketimpangan. Tapi ketika ilmu itu pada akhir karakternya adalah berbagi, gitu ya, berbagi pada akhirnya berbagi sebuah pemahaman, berbagi sebuah tindakan, gitu ya, sama-sama seperti itu adalah ilmu yang sejati, gitu loh. Ilmu yang sejati yang seperti itu. Banyak ya seperti Spotify, itu dia koperasi tuh. Spotify aplikasi itu musisi-musisi, produser, pendengar setianya dia koperasi seperti itu, dan dia bisa terus dia bisa supaya dia berhadapan-hadapan. Tapi karena kita tertutupi ya, oh yang sukses cuma itu, padahal enggak gitu loh. Dia bisa berhadapan-hadapan, dia paling mampu berhadapan-hadapan dengan ilmu-ilmu yang menekankan pada individualisme gitu loh. Dia bisa berhadapan-hadapan, justru paling cemerlangnya dia. Ilmu-ilmu yang dimana dibalik itu semua adalah ada konsep berbagi. Jangan sampai konsepnya berbagi, tapi pada tingkatan analisa adalah analisa penerawangan atau analisa kira-kira gitu. Iya, nggak begitu gitu loh. Itu juga akan gagal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Geologi untuk saya. Temanya cerdas dan tanggap. Kalau kita mengutip daripada kata-kata mencerdaskan, itu ada tuh di pembukaan Undang-Undang 45 ya. Cerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kehidupan bangsa. Bukan meminterkan, bukan meminterkan, mencerdaskan. Cerdas, dia pasti taat akan hukum-hukum, baik itu hukum adat, hukum negara, bahkan hukum pendidikan. Hukum alam juga ya. Ya, hukum alam juga. Tanggap itu identik dengan tanggap darurat, bencana. Bisa juga bencana alam, bisa juga bencana pendidikan, bisa juga bencana ekonomi, bencana moral, bencana politik, dan lain-lain. Tanggap. Jadi sifat cerdas itu dan tanggap merupakan rahmat dari Allah buat manusia itu sendiri, buat makhluk itu sendiri. Bagaimana kita mencaranya? Kembali kita masa lalu. Kalau bicara masa lalu, kita ini nggak murni. Kenapa nggak murni? Bangsa Indonesia, khusus yang paling tua tanah Jawa, itu semua adopsi, percampuran antara ras Mongolia Tiongkok, antara ras Eropa atau orang Barat, ras lagi Arab, tambah lagi ras India. Percampuran itu menimbulkan suatu budaya, suatu pemikiran. Hasil-hasilnya itu kita lihat kayak Borobudur, Candi Prambanan, Jolotundo, dan banyak yang lainnya peninggalan itu. Nah, hasil daripada percampuran luar itu, ya mungkin Arab dengan keilmuannya, pengenalan sistem bertatanegaranya, sistem kolonialismenya. Mungkin Cina dengan sistem alat perdagangannya, alat kongsinya. Mungkin India juga mungkin dengan gaya perdagangannya, dan Arab pun sebaliknya juga dengan gaya perdagangannya. Ditambah lagi masing-masing negara itu, ras itu juga punya kepentingan memasukkan suatu agama, baik itu Hindu, Buddha, Kristen maupun Islam. Itu ke belakang lagi.
Sebelum timbul suatu negara, itu belum ada negara. Sebelum ada kerajaan, sama belum ada kerajaan, seperti itu. Masih rata-rata seperti biasa atau kaum atau kelompok. Nah, dari kelompok itu mungkin menunjuk orang yang cerdas dan tanggap untuk mengelola suatu kampung, untuk mengelola suatu desa, untuk mengelola suatu kecamatan, mungkin lebih luas lagi untuk mengelola suatu daerah yang mungkin nanti bentuknya semacam presidenan, mungkin dikenal juga kerajaan-kerajaan kecil, bahkan kerajaan besar seperti Mojopahit, atau seperti Sriwijaya, Pajajaran, dan lain-lainnya. Nah, dari perjalanan itu, era-era kerajaan-kerajaan yang timbul sebagai negara, atau bahasanya kerajaan itu, ada kerajaan kecil sampai kerajaan besar, ada kerajaan besar, ada kerajaan kecil, timbullah tadi kepentingan-kepentingan. Mas kita udah cerdas, kenapa? Udah dia tanggap, bisa memimpin, menyatukan dari kaum buruh, tani, mungkin kaum pedagang, sampai kaum kesatriaan, kaum para jagoan, keilmuan dalam suatu wadah kerajaan. Dibagilah poksi-poksinya kan. Ini bagian yang mengajar dalam keanuragaan, ini mengajar dalam ketatanegaraan, ini mengajar dalam perdagangan, pasti begitu. Ada utusan-utusan. Kenapa kita perlu juga seperti itu? Ya karena memang leluhur kita sebelum timbulnya negara Republik Indonesia sudah melakukan kongsi, kerjasama. Makanya ada barang-barang dari produk Eropa, ada barang-barang produk dari Cina, ada produk-produk dari India, ada produk-produk dari Arab. Peninggalan mungkin banyak kita ketahui. Bahkan sampai sekarang juga, saking betahnya, mereka berbaur menjadi satu, jadilah kesatuan dalam negara ini. Konteks pendidikan sebenarnya itu dari zaman dulu sudah ada. Cuma mungkin bedanya namanya beda mungkin. Dulu zaman kerajaan belum ada universitas, dan dulu belum ada pesantren. Suatu lembaga, suatu wadah yang mencetak orang-orang cerdas yang tanggap terhadap yang ke depan pasti dicetak itu buat menjadi pemimpin cerdas gitu. Dalam satu cetakan kelas itu nggak mungkin 10 santri itu 10 prajurit itu mahir mana, nggak mungkin. Pasti mahir mana? Ada mahir tombak. Skillnya sama di skill, tapi kekhususannya pasti beda-beda. Pasti seperti itu. Nah, dari perkembangan seiringnya waktu, pendidikan itu berkembang. Masuklah tadi kan, pendidikan dari Eropa. Mungkin yang di Indonesia Eropa ya, khusus mungkin Belanda karena lama, mungkin Inggris, Portugis. Nah, di sini ada percampuran antara pendidikan bahasanya budaya lokal. Dibilang lokal juga gitu juga nggak lokal sih, karena ada unsur India, Cina, dan Arab lebih dominan, dan Barat juga lebih dominan juga di situ. Nah, kenapa mereka cerdas dan tanggap? Tadi memang orang-orang yang melindungi, mempunyai daya pikir yang di atas rata-rata orang normal. Sebenarnya sih sama juga, sama. Mungkin Allah nggak adil lah bahasanya, kita manusia beda-beda, sama. Cuma kebetulan dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya kecerdasan, tanggap di dalam melakukan strategi perang. Dia tanggap dalam melakukan negosiasi terhadap negara lain, mungkin begitu. Masing-masing punya fungsi. Nah, berkembangnya seiring berjalan Belanda menjajah kita. Belanda itu nggak cerdas, kenapa? Biasanya negara yang dikuasai oleh koloni itu hilang. Contoh Australia, negara orang aborigin hilang, timbullah Australia. Karena orang Inggris juga. Amerika, suku Indian hilang. Andalusia hilang. Tapi Indonesia dengan cerdasnya para pendahulu kita, leluhur kita, 300 tahun dijajah, tidak hilang Indonesia itu. Tetap utuh. Itu kelebihannya bangsa kita. Kenapa? Tadi berkat para leluhur yang punya nalar, kecerdasan tingkat tinggi, mungkin bahasanya IQ kali ya, atau oktanya yang tadi bilang untuk menanam. Tinggi, kenapa tadi? Mereka itu nafsu itunya diimbangi, beres antara nafsu rohani dan dibereskan, diimbang. Makanya mereka rajin berpuasa, rajin bertafakur, mungkin rajin beribadah sesuai dengan konsepnya masing, konsepnya kecapean seperti ini.
konsepnya Hindu seperti ini, konsepnya Buddha seperti ini, konsep Kristen, konsep Islam seperti ini, yang masing-masing mempunyai konsep masing-masing. Tapi tujuannya sama, pasti bersatu dalam kesatuan, pasti kebersamaan. Dan semua pun mengajarkan berbagi. Kejawen sama berbagi, Hindu, Buddha, semua sama berbagi pada dasarnya. Cuman penerapan itu kan berpilah-pilah, berfirqah-firqah. Kejawen pun banyak alirannya, Hindu pun banyak alirannya, Buddha pun banyak alirannya, Kristen pun sama, ada artis segala macam. Islam pun apalagi, masing-masing punya kepentingan. Timbullah suatu golongan, timbullah suatu organisasi seperti itu. Seiring dengan timbulnya pra kemerdekaan, para orang cerdas dan tanggap terhadap negara ini, yaitulah masa koloni, masa penguasaan sejajahan. Karena itu buat kepentingan Belanda dan orang-orangnya, otomatis siapa yang bergerak ya dipendam. Sama juga zamannya Pak Karno pun begitu. Ada Soekarnoisme, ada yang mungkin lebih menganut ke Abdi Salim, mungkin menganut ke dan tokoh-tokoh bangsa yang lain, sama. Zaman Pak itu sama, ada yang Soehartoisme, ada yang tidak Soehartoisme, sama seperti itu. Zaman ada Pak Habibie, zamannya Ibu Mega, zaman PSBY sama, semua sama. Konsep itu sama, cuman beda masa aja. Mungkin, nah setelah kemerdekaan timbullah suatu kebersamaan dan sama-sama kita terbebas dari penjara. Tapi kan nggak mudah sebegitu juga. Apa menyatu belum? Karena timbullah pemberontakan di mana-mana, itu kan cerdas dan masih lokalitas, belum nasional. Sedangkan Pancasila itu kan produk-produk kemerdekaan. Tapi Bhinneka Tunggal Ika itu kan lambang leluhur, kata-kata leluhur. Bersatu dalam kesatuan, mereka lah Pancasila melalui pemikiran orang-orang yang cerdas, para ulama, para profesor, para tokoh bangsa, tokoh agama yang ingin negara ini maju dan berkembang. Dan tadinya pendidikan hanya khusus untuk para orang dekat dengan Belanda atau orang-orang yang pejabat pengusaha. Lambat laun dari zaman Pak Harto, dari zaman Pak Harto kan udah mulai perubahan, wajib belajar timbul. Itu kan kejadian Pak Harto. Ya, kan? Sama juga kejadian Pak Karno sebagai pidato ulung, kurator ulung, itu masing-masing. Pak Harto punya dasar kelompok terakhir melalui tadi yang namanya swasembada pangan, melalui peternakan sapi. Jadi masing-masing orang punya konsep, punya gagasan yang tujuan yang sama. Cuma tadi ada kepentingan juga orang-orang yang bermain di situ, udah pasti itu. Jangankan dari zaman sekarang, zaman itu udah ada kepentingan Ronggolawe, kepentingan siapa, ada semua ada, udah ada ceritanya dari dulu. Nah, pendidikan yang kita hasilkan sekarang merupakan buah daripada pemikiran orang-orang terdahulu. Dicampur tadi, dikolaborasi oleh ilmu, budaya, dan agama dari Eropa, dari Tiongkok, dari India, dari Arab. Gado-gado. Gado-gado, makanya ada gado-gado kan enak, kata tahu kan cuma kurang. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak universitas yang mengadopsi nama-nama raja dulu. Universitas Erlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro. Gajah Mada itu kan mengambil kejahatan intelijensia orang dulu, leluhur itu. Orangnya kacamata kuliah di mana, Pak? Oh, kuliahnya. Ya, Kertosono. Bas. Jadi memang dia dirahmati oleh Allah basnya. Jangan lupa mungkin orang yang tulis sang bebas para dewa yang ditakdirkan sebagai Gajah Mada, ditakdirkan sebagai Prabu Wijaya, ditakdirkan sebagai Pak Karno, Ki Haji Dewantara, sebagai anak bangsa yang cerdas, yang tanggap terhadap situasi. Dia mau tampil, mau maju. Kalau dia nggak maju kan nggak mungkin jadi Pak Karno. Begitu juga Pak Harto, nggak cerdas, nggak tanggap, nggak mungkin maju. Tanggap seperti begini, Allah maju ini kan begitu. Orang yang cerdas, orang pilihan, semuanya sama cerdas, semuanya. Tapi kan yang dipilih, ya kan, yang mendisahkan, ya kan, oleh Allah, oleh rakyatnya, oleh konstitusi ya mereka. Gitu. Di luar itu kecurangan atau kebohongan, di luar seperti itu. Pada dasarnya memang didisahkan, kita akui itu.
Nah, kalau saya pribadi, saya beli konsep lokal. Saya nggak mau Leninisme, Marxisme, apa enggak. Walaupun mungkin intinya Leninisme tambah Marxisme sama mereka Soekarnisme. Begitu. Tapi saya nggak tahu situ, saya pakai konsep leluhur dan konsep Nabi. Raja Muhammad ya, terus saya pakai konsep itu. Itu konsep paling nomor satu di dunia paling jitu. Karena dia tidak bersekolah, ya kan? Dia tidak punya pengetahuan, tapi mempunyai apa? Pakar segala pakar astronomi. Itu jelas makan mendapat tanaman organik. Iya. Yang lain itu nggak organik. Iya betul, bisa gitu. Nah, salah satu kelebihan bangsa kita tadi ya organik betul, karena kita mesti doyan jengkol, pete, segala macam. Yang identik dengan makan-makan yang kata orang jijik. Ternyata kebalikannya. Di kita begitu tidak dimakan, di orang itu begitu dimakan. Itu kebalikan itu nih. Oh, dikonsumsi ya gitu, aneh gitu. Ternyata vitaminnya tinggi. Nah, makanya sistem jaringan tubuh kita, sistem yang ada di darah kita itu lebih bagus ketimbang punya nori, karena mereka udah banyak sintetis. Nah itu tadi, pola itu pengaruh juga kecerdasan dan tanggapan. Dan kita alhamdulillah sekarang masih cenderung yang sistemnya organik. Dan pengetahuannya tentang tidak pengetahuan organik juga ini. Dan terus terang, walaupun saya tahu tentang ajaran lain, tapi saya nggak pakai. Saya tetap pakai sesuai yang saya pakai. Yaitu tadi ajaran leluhur dan ajaran bisa gimana pun itu lebih real, lebih nyata. Konsep itu mengena, karena yang mengacak-ngacak itu mereka orang itu. Akhirnya kita menghambakan ilmu itu, menghamba soal paling bagus kan, orang paling bagus nih, enggak bagus. Yang bagus itu ilmu leluhur, ilmu budaya. Kita belajar daripada para prabu, belajar daripada para waliullah, leluhur. Ya, mungkin yang kayak yang Sultan Bencana, mungkin kepada Ki Ageng Selo, itu leluhur kita. Itu tingkatnya sangat mantap. Kayak mangga ya, ada blowing ya. Jadi kita kan terlena, kita bicara budaya, tapi pakai ilmu luar, kita nggak nyambung. Bicara liberal, bicara tadi namanya kapital, tapi ilmu luar kita nggak nyambung. Sedangkan ilmu gotong royong, ilmu kebersamaan berbagi sudah ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebelum kemerdekaan itu sudah timbul itu. Zaman yang sudah timbul itu. Jadi kita bicara kapital, tapi kita ngadopsi ilmu luar, itu kembali, ya kan? Corporate kata bahasa sononya kan, ya kan? Kalau kita kerjasama itu kan tadi bersama-sama gotong royong, berbagi, jadi kan ringan sama dipikul, beras sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan begitu Pak, ringan sama dijinjing. Oh, ringan sama dijinjing. Berapa MDW? Oh, mana aku ya? Jadi kita bicara kapital, tapi pakai pasti ilmu luar, itu terbalik. Ya kan, terbalik. Kenapa yang tetap kalah? Karena memang semua pengesahan ilmu modelnya dari sana semua. Dan sesungguhnya ilmu tani, ilmu membuat rumah, ilmu membuat segala tonggak itu kan sudah ada di luhur. Kita bayangkan di benang kita, Belanda punya teknologi canggih dengan berdil meriam segitu besarnya, kok kaya dengan bambu runcing ya? Itu kan tidak akan masuk akal gitu. Secara senjata loh, tidak masuk akal dengan golok, dengan yang lainnya lagi. Kan nggak masuk akal. Jarak tembak, jarak meriam dengan golok nggak sama gitu. Jarak ledak dan tempuhnya jarak tembak nggak sama, tapi kok bisa begitu? Dan itu pun Belanda sangat antusias untuk masuk Indonesia. Kenapa? Karena tadi dia sangat tahu di bumi Indonesia ini terdapat semua mineral yang ada di dunia. 70 batuan di dunia itu ada di Indonesia. Itu pusatnya di Uluk hubungnya. 70 batu mulis di dunia ada di Indonesia. Zaman Belanda diambil itu pintar merempah, ladang, tembakau, sampai gelek, ganja, sampai Indonesia, sampai tinja, tai yang ada di laut pun diekspor. Kenapa? Karena kandungannya itu sangat bagus buat Tai adalah Indonesia. Iya, sudah ekspor, benar. Tai kalau benar, baik berupa cairan maupun padat. Itu tapi tahu sangat hebatnya. Yuk kita ekspor yuk. Jadi jangan bicara kapital,
kalau kita pakai ilmu kapital, pakai ilmu budaya sendiri, pakailah ilmu Indonesia sendiri. Saya yakin apa? Kan sama-sama kuningnya daripada emas. Karena bagaimanapun mereka sengaja meracuni melalui tadi janji-janji. Semua sama seperti itu. Zamannya Pak Karno, zamannya Pak Harto, semua punya kroni. Mungkin zamannya Pak Harto nggak berkoar, nggak bisa. Tapi zamannya mungkin Pak Ibu Mega, Pak SB, dia bisa masuk, banyak. Zaman SB keluar-keluar, zamannya Pak Jokowi nggak berani keluar, ikut bersama. Tadi sudah ada kepentingan, sudah ada yang dia program bahwa zaman ini gua nggak bisa, mungkin ini bisa. Gitu. Jadi kembali lagi manusianya, begitu. Sebenarnya sih sah-sah juga dia ngambil seperti itu, karena buat mensejahterakan dirinya dan keluarganya atau kelompok sah-sah saja. Nah, pendidikannya sekarang kita lihat sudah bagus, sangat bagus dan sangat canggih. Saya sendiri masuk ketinggalan, dan saya bernarasi ini saya nggak ngambil di Google, gitu, nah. Saya mengambil berdasarkan pengalaman saya yang saya lihat dan saya dengar Dari perjalanan. perjalanan aja, bukan dari Google. Maaf ya, saya cuma baca dong, oke udah, saya tarik gitu. Jadi saya melihat, oh nih, bangsa itu ini. Oh bisa bikin. Pernah kesasar nggak Pak perjalanan itu Pak? Hah? Pernah kesasar nggak? Salah masuk Mayoran gitu. Kenapa? Janda semok ya? Oh. Itu mau pecaroin itu. Oh, saya enggak. Jadi dalam perjalanan kita keliling itu pasti teman ini loh leluhur kita. Borobudur itu begitu hebat ya. Orang-orang kaca di dalam. Iya, begitu. Apa hebat kan gitu ya? Ya kan konteksnya tadi kan nasab nggak bisa ngomongin. Si A bin C, oh kamu dari ini jalurnya ya, wali ini, kamu jalurnya dari ini jalur Mojopahit, kamu dari Cirebon ya, kamu dari Solo, Surakarta, Tingrat ya, tetap kan masuk leluhur. Memang Bapak utusan dari mana Pak? Utusan dari ideologi, tes bumi. Jadi yang kadang-kadang kita bicara kapitalis itu sebenarnya bullshit. Oh, karena kita tidak ada posisi. Kalau tidak ada posisi di pemerintahan, setelah nggak mau kayak begini. Iya, bener. Kita nggak ada pencatat kita ngomong kue. Ini ngomong cetak kayak begini kan. Jatah apa Pak? Jatuh kue. Yang punya Pak Jokowi itu harusnya Emang di sana bisa dapat. Ada yang selamatan. Iya. Kalau kita dapat ya diem. Banyak lah pengalaman polisi seperti itu. Diem. Kue gaji semuanya tuh. Nah, maksud di sana itu Ini pasti ini ya. sering suka ya Pak. Jadi tadi kita sekarang tidak sadar bicara budaya, tapi tidak pakai konsep budaya lokal. Jawa pakai Jawanya, Sunda pakai Sundanya, Padang pakai Padangnya, Aceh pakai Kalimantan pakai Kalimantannya, Irian pakai Iriannya, Bugis pakai Bugisnya, begitu. Jangan bisa kapitalis pakai ilmu kapitalis. Karena makanya ilmu apa itu? Kapitalis punya. Cari produk yang lokal benar lokal, begitu. Kalau bicara jujur, begitu. Pokoknya sosialis, kapitalis itu bisa kawin Pak. Kata Soekarno. Dulu sudah ada saya bilang, zaman sosialis yang selalu menjadi ancaman. dulu sudah ada kerjasama itu pada koridornya, tidak ada, masing-masing punya kebutuhan. Cina ekspor sutra, ya kan, mungkin Arab ekspor korma kan begitu, permadani. Tadi kan tetap di kita punya tembikar, ya kan? Kita punya karet, kita punya emas, kita punya logam mulia, itu kan bertukar. Kan itu sudah ada zaman dulu, sudah ribuan tahun yang lalu, bos, ribuan lalu. Bukan yang terjadi, sudah ada kerjasama itu. Cuma bentuknya tadi kan masih kerajaan belum ada kepentingan. Orang di RT cuma kepentingan dia RT aja. Kadang mau jadi RT mama, nih duit, nih pilih gua gitu. Kayak begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu cerdas dan tanggap nih ya, bukan cerdas cermat bukan ya. Nah, nanti kita buat lomba itu kan. Jadi kalau bicara tentang kecerdasan, Mas Rohim, ada kecerdasan yang namanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan spiritual, dan mungkin ada beberapa kecerdasan yang lain ya yang digolongkan ya, dikategorikan sebagai sesuatu yang dianggap bisa diklasifikasikan sebagai bentuk kecerdasan. Nah, kita banyak orang hanya menganggap bahwa kecerdasan kita yang harus kita asah adalah kecerdasan intelektual, sehingga kemudian kecerdasan itu nggak mampu melahirkan
seperti tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Tujuan para pendiri bangsa dalam kita bernegara ini kan sudah jelas di pembukaan, terutama di ayatnya keempat ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kerangka kecerdasan itu harus diletakkan pada salah satunya adalah keadilan sosial. Nah, kecerdasan yang berkeadilan sosial tentu nggak bisa lahir dari hanya yang kita kenal sebagai kecerdasan intelektual saja. Tentu itu harus dikolaborasi sehingga kemudian kecerdasan spiritual dan emosional juga berimbang gitu, sehingga kemudian melahirkan generasi-generasi anak bangsa yang mampu menjadi manusia yang sanggup berbagi seperti yang tadi Mas Rohim bilang. Nah tentu kecerdasan itu juga harus kalau sudah memiliki kecerdasan yang kompleksitasnya mempunyai segala unsur emosional, spiritual, dan intelektual tadi, tentu kita berharap bahwa tujuan pembangunan nasional kita melalui karakter yang ditanamkan oleh pola-pola dan metode pendidikan yang kita sekarang jalankan sebagai masyarakat bernegara mampu dilahirkan ketika kemudian segala metode dan cara didik kita terhadap generasi-generasi itu didasarkan atas keinginan para pendiri bangsa itu. Dan kita sepakat bahwa kita berideologi Pancasila, oke. Karena itu merupakan sebuah falsafah yang ideal, yang tentu juga digali dari rahim bumi pertiwi kita berdasarkan akar sejarah yang juga panjang. Nah, kenapa kemudian kecerdasan sekarang itu tidak melahirkan seperti itu? Salah satunya juga nafsu kekuasaan dan kerakusan ini ya, dan tamakan manusia. Dan itu dikenal dengan kapitalisme kalau dalam studi-studi dan materi-materi yang kita anggap menjadi pengetahuan umum. Nah, kapitalisme ini memang sudah berakar ribuan tahun dan dipercaya bahwa akar kapitalisme sepanjang yang kita tahu dalam sejarah itu yang tentu yang tercatat dalam sejarah yang bisa kita lihat juga sisa-sisa peninggalannya, yaitu berasal dari Namrud yang merupakan antitesis dari Ibrahim. Namrud dipercaya juga sebagai penyembah berhala dan Tuhan yang menuhankan materialisme, dan keduanya tentu kemudian punya pengikut yang sampai sekarang ada antara penyembah Tuhan dan penyembah iblis. Dan setelah Namrud, dari timeline kapitalisme itu kita kenal dengan Merovingian. Merovingian itu abad ke-5, yaitu raja pertama Prancis. Dia mengklaim dirinya sebagai anak dari Nabi Isa dari istrinya Magdalena. Barangkali kawan-kawan pernah lihat ada sebuah film bahwa Nabi Isa pernah punya istri sebetulnya, namanya Magdalena, dan itu menjadi kontroversi. Dan Merovingian itu juga salah satu yang masuk dalam timeline kapitalisme itu, yang kemudian juga berlanjut ke abad pencerahan ya. Ada
ada Knight Templar ya, Knight Templar yang kemudian melahirkan Bank of Europe, di mana dulu dia menjadikan perang sebagai bisnis keuangan mereka. Jadi dipaksa dengan caranya bangsa ini berperang dan mereka menjadi hero-nya, seolah-olah menjadi hero-nya padahal mereka yang ngatur perang, dan mereka meminjamkan uang terhadap dua bangsa yang bersengketa melalui namanya Bank of Europe. Dan selanjutnya kita kenal juga di abad pencerahan itu The Medici ya, kalau nggak salah ya. The Medici itu melahirkan bank juga, bank yang merupakan akar kapitalisme yang juga punya pengaruh di dunia dan merekrut intelektual yang bisa dibeli seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, terus Galileo, mereka anak-anak asuhnya dunia sisi. Jadi mereka adalah para kapitalis. Intelektual diciptakan dalam rangka memuaskan kekuasaannya, kerakusan. Dan sampai hari ini, ya betul juga kalau dibilang bahwa apapun ininya kapitalisme segala macam itu memang sumbernya yaitu ada dua kutub sebetulnya, penyembah Tuhan dan penyembah iblis. Penyembah Tuhan ini akan melahirkan orang-orang yang cerdas, yang bisa memajukan kesejahteraan umum dan bisa menjadi kalau istilah sekarang terhadap orang lain lah, bermanfaat buat orang lain. Sementara kalau dari gennya penyembah iblis ini, mereka hanya untuk kelompok. Mereka untuk kekuasaannya, mereka untuk memenuhi nafsu keserakahannya atas kekuasaan mereka terhadap dunia materialisme. Nah, ini adalah contoh-contoh sebetulnya yang harus kita pahami sehingga kita menjadi tangkap itu tadi, bahwa yang terjadi sekarang itu semua tidak lepas dari persoalan antara manusia yang bertuhan dan manusia yang tidak bertuhan. Mereka yang menghamba sama materialisme dan mereka yang hanya percaya bahwa kehidupan kita itu harus berbagi dengan sesama dan bermanfaat terhadap sesama. Nah, sampai hari ini yang terjadi, yang kita rasakan di negara kita juga seperti itu. Ada bangsa yang coba misalnya memberikan kita bantuan istilahnya. Bukan bantuan sebetulnya yang kita dapat, tapi sebetulnya adalah hutang dan bersyarat gitu. Sama seperti misalnya Korea. Rumah tangga kok utang terus ini gimana, Mas? Ya karena apa? Karena sistem nilai yang kita pakai, sistem ekonomi yang kita pakai itu mengadopsi sistem dari para penyembah berhala ini. Padahal kekayaannya luar biasa. Iya, ada namanya dalam sistem perbankan kita itu fraction reserve, Mas. Jadi ketika kita menabung di bank, misalnya 1 juta, jadi 1 juta itu bisa cetak sama bank sebetulnya secara nilai, bukan secara uang, bisa dipinjamkan kepada 9 orang lagi dengan nilai 1 juta. Gitu. Ini sistem itu. Itulah kenapa kemudian baru-baru ini ada yang menggugat bahwa M1, M2 adalah nilai yang beredar yang bukan uang sebenarnya, uang yang berupa nilai aja. Itu ternyata ada sekitar 5.900 triliun, itu berdasarkan laporan statistik Bank Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian
uang-uang elektronik yang ada beredar ini, M1, M2 yang dibilang kalau dalam sistem ekonomi itu, siapa yang nyetak? Karena apa? Karena kita sebetulnya udah terjebak dalam sebuah metode ekonomi yang diciptakan oleh mereka, gitu, penyembah-penyembah materialisme ini. Sehingga kemudian ada orang yang berpikir kritis dan cerdas, coba membuka ruang itu gitu loh ke publik. Ini bagaimana sih sebetulnya? Gitu. Uang yang beredar di masyarakat dengan uang yang sebetulnya tercatat itu sangat juga jauh berbeda. Jadi uang itu cuma nilai aja. Nah, kalau seperti itu keadaannya, artinya siapa yang diuntungkan dengan sistem seperti itu? Artinya bank secara tidak kita sadari mereka mencetak uang, dan bank-bank, bos bank-bank inilah yang semakin lama semakin kaya, menghisap dari sistem perekonomian yang berbalut keringat orang-orang kecil. Itu baru nilai, belum tanahnya yang sudah dikuasai. Ya, itu baru nilai uang. Dan nilai dalam sistem itu kemudian dibuat untuk mencekik kita. Kita katanya berhutang, gitu kan? Berhutang tapi dengan syarat, gua menguasai Morowali ya, gua kelola Morowali ya, oke. Tapi lo hutang lo sama gua datangin nih seluruh peralatan pabrik kita, oke aja kita, karena katanya ini, tapi kemudian kita ditipu. Seluruh peralatan pabrik yang harusnya baru, enggak, dari sono dipindahin, tapi harganya baru, gitu loh. Terus kemudian kandungan nilai dari konsentrat, dari apa yang mereka tambang misalnya, ya ukurannya pakai ukuran mereka gitu loh. Misalnya nikel yang harusnya selain nikel, kemudian ada unsur misalnya thorium, kromium dan segala macam, ya enggak, udah hitung nikel aja. Jadi situ kita nggak berdaya kemudian terhadap investasi yang berkedok menyelamatkan kita, yang katanya mau memajukan perekonomian kita, ternyata mereka malah nyekek kita. Nah, inilah yang saya maksud kita harus tanggap ya. Sama juga dengan budaya-budaya Korea yang sekarang digemari oleh banyak anak muda dan juga banyak juga ibu-ibu yang suka dengan budaya-budaya Korea. Atau taunya Korea itu pasti punya hidden agenda. Apa yang kita tahu sekarang hidden agenda? Mereka mau sepak Papua jutaan hektar di Papua. Dan mereka merusak hutan kita gitu. Sementara ya pemerintah lebih berpihak sama yang begitu daripada masyarakat kecil. Kita tahu bahwa di APBN kita tahun 2020 kemarin mengalokasikan dana subsidi buat para petani sawit. Nah, petani sawit kan orang-orang kaya. Jadi subsidi, sementara pupuk buat masyarakat yang punya sawah cuma 1 hektar, mereka cabut subsidinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita tanggapi. Tentu melalui sebuah kecerdasan yang didasarkan pada sistem nilai luhur ya, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah dituangkan dalam konstitusi dan Pancasila ya. Mas, bukankah kesadaran yang tadi materialis, kesadaran yang hanya memihak kepentingan kelompoknya, kekuasaannya, bukankah ini sudah beranak pinak, Mas? Artinya kesadaran primordial ini kan juga luar biasa jumlahnya. Kalau nggak alirannya, kalau nggak kelompoknya nggak mau, misalnya kayak gitu. Entah kemudian itu berada di dalam institusi pendidikan itu sendiri misalnya, atau mungkin itu berada di dalam ormas yang ada misalnya. Ini dari mana ini? Kalau memang tidak ada tiba-tiba kesadaran primordialnya, tanggap primordialnya ini juga luar biasa. Ya, itulah dilemanya kita. Banyak
suku, banyak budaya, dan akhirnya melahirkan ego ya dari masing-masing, dan menjadi apa yang disebut sebagai semangat primordialisme. Yang harusnya semangat primordialisme itu dibangun di atas harus dianggap sebetulnya dan dibangun sebagai sebuah kekayaan, menjadi sebuah tujuan persatuan kan. Tapi akhirnya kemudian karena situasi dan sistem kita yang mencetak dan mengkotak-kotakkan kita menjadi seperti ini gitu. Jadi sulit bersatu ketika kemudian kita nggak punya kesadaran bersama. Saya masih punya keyakinan sih bahwa suatu saat kesadaran bersama itu akan muncul. Akan muncul karena apa? Karena berdasarkan kebutuhan bersama, kepentingan bersama. Kalau semua masyarakat susah, bohonglah masyarakat nggak kemudian melakukan sebuah pemberontakan, misalnya pemberontakan jiwa. Atau memang harus dibikin susah dulu mas, biar muncul itu. Betul bisa ada bahkan yang mendorong ke arah situ biar masyarakat itu sadar gitu loh. Karena nggak sadar selama ini. Harus disusahin, harus ditolimin biar itu ada semakin maju mas. Ya, bisa jadi mas. Bisa jadi. Ada yang menjadi arang ya untuk ke arah sana ya. Mereka mendedikasikan diri bahkan sebetulnya dalam rangka membangun kesadaran itu, walaupun memang dipandang salah ya. Tapi karena kepentingan pragmatis sebenarnya bikin hancur segala sekalian ada yang perusakan dari dalam ada yang melakukan itu. Kita ya barangkali kita mungkin nggak tahu ya, tapi sebetulnya mereka tujuannya ada tujuan ke arah sana. Tinggi tiba lah ibaratnya. Mati siji mati kabeh kalau kata Soekarno. Sininya Soekarno itu. Omongan Soekarno tinggi tiba. Mati siji mati kabeh. Udah rusak-rusakan deh. Rusak-rusakan sekali. Bahkan kita dengar Cina sekarang ketar-ketir sama kita. Ketar-ketirnya? Ketar-ketir mereka investasi banyak di kita. Sementara nggak bisa menjamin stabilitas dan rakyat kita tuh nggak melakukan perlawanan gitu. Dan bahkan Elon Musk yang tadinya mau investasi di kita untuk mobil listrik, dia pindah ke India. Artinya bahwa ada potensi kekacauan yang sangat besar di kita. Memang lemah mas kok selalu dibantu terus mas investasi. Iya, Kita itu lemah ya memang. Dia dibilang lemah ya memang dilemahkan gitu, dilemahkan. Dan pemimpin kita itu kan yang penting cuan, dapat fee. Coba bayangkan mas, mereka masuk jual produk di kita dengan enaknya. Coba kalau kita balik, kita bisa nggak sih seperti mereka misalnya? Kita bisa nggak sih punya produk sendiri yang kita dagangin di negara mereka? Sulit mas. Karena apa, negara itu, semua negara menciptakan barrier namanya. Cintanya pot Indonesia miliknya tidak mas. Ironis itu. Dia ngomong begitu tapi cadel gitu loh. Cina pula ya kan ironis. Kalau orang Jawa, orang Brebes ngomong begitu, kita salut ya kan. Keren ya kan, orang Brebes yang di Jepang yang mengembangkan tempe. Ada orang nyong. Keren itu. Nah ini ya kan Cokin yang ngomong. Cintailah produk-produk kita katanya. Susahnya udah kita akhirnya jadi lawakan gitu loh. Ya inilah bangsa kita gitu loh. Kali-kali itu mas. Baik, terima kasih mas. Sejarah yang berkelanjutan terus. Semisal kita sering suka membedakan antara negara dan kerajaan. Padahal kerajaan itu kan adalah sistem pemerintahan. Negara itu adalah batas wilayah dari kewenangan. Kerajaan itu adalah bentuk pemerintahan.
bentuk pemerintahannya kerajaan apa republik. Karena Inggris aja negara yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Negara itu memang perkembangan kosakata terhadap batas wilayah. Sementara kerajaan itu adalah pemerintahan yang dia bisa dipertahankan sebagai sistem baru namanya absolutisme, atau kemudian membedakannya dengan demokrasi. Sistem pemerintahannya itu kerajaan atau sama dengan absolut, atau perkembangan antitesanya itu kan demokrasi, sebuah pemerintahan yang tidak tunggal tapi plural dalam musyawarah mufakat mendirikan satu yang namanya pemerintahan. Nah, Nabi Muhammad itu adalah era transisi, membuka ruang terhadap satu konsep kewilayahan yang kemudian berkembanglah istilahnya itu negara, yang sebelumnya adalah kerajaan. Karena bukan persoalan dikotomis, tapi perkembangan kosakata yang kemudian negara menjadi satu istilah konsensus dunia tanpa meninggalkan bentuk pemerintahannya. Karena di hampir semua negara bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Jadi kerajaan itu tidak sama dengan negara, karena negara adalah wilayah pemerintahan, kemudian rakyat plus pengakuan. Jadi dia muncul sebagai sebuah kelanjutan sejarah kekuasaan teritorial dan kewenangan. Nah, sementara kerajaan dari dulu sampai sekarang, karena dia adalah bentuk pemerintahan, oleh karenanya dia tetap relevan dengan negara. Karena di dalam sebuah negara ada berbentuk republik yang cenderung pemerintahannya adalah bersistem demokrasi, sementara ada negara yang berbentuk pemerintahnya kerajaan itu bersistem absolutisme. Jadi itu sebagai sebuah faedah historis tentang dialektika berbangsa bernegara, atau negeri atau negara, atau dulu belum ada kosakata baru, menekatlah raja dan kerajaan itu bilang. Nah, ideologi itu adalah paham dibuat di sebuah pemerintahan, sehingga dalam sebuah negara dengan bentuk serta sistem pemerintahannya itu mesti dia memiliki ideologi. Ideologi itu bisa adopsi, bisa tumbuh dari kesadaran yang digali dari tanah air. Ideologi itu bisa saja kemudian dikonsepsikan sebagai dasar dan pandangan negara. Kemudian disebutlah dia ideologi. Nah, sementara di Indonesia itu historisnya adalah kerajaan-kerajaan yang kemudian melakukan konsensus menjadi sebuah negara dengan pemerintahannya republik dan masih mengakomodasi pemerintahan kerajaan, tapi tidak menolak. Di dalam menarik Indonesia kan malah di antara negara berbentuk republik tapi tidak meniadakan satu lokal pemerintahan kerajaan. Jogja banyak masih, Cirebon, di banyak daerah banyak. Artinya Indonesia memang sangat luar biasa keanekaragamannya, yang dia mampu dengan perbedaan dari sebuah negara yang homogen. Indonesia mampu membentuk heterogenitas dengan di bawah sebuah konsep negara. Indonesia itu mewakili sebuah kekayaan bahasa, bangsa, pemerintahan, adat, agama, hampir seluruhnya. Sampai ideologi pun Indonesia tidak mengikut kapitalisme atau sosialisme, yang tetap berbeda dengan Pancasila. Artinya betapa memang seharusnya Indonesia itu menjadi contoh kehidupan berbangsa negara internasional, karena dia mampu berbeda sendiri sekalipun banyak agama, banyak kepercayaan, banyak paham, banyak dogma dan segala macam,
tapi semua mampu disepakati satu pedoman yang namanya Pancasila. Indonesia negara republik bentuk pemerintahannya, tapi dia mampu tidak menegasikan pengakuan terhadap pemerintahan kerajaan di dalam sebuah negara. Nah, Indonesia di antara paham dunia, dia tidak mengikuti paham dunia. Dia malah bikin yang namanya Pancasila. Nah, artinya ini kan menarik. Indonesia itu kan menarik sebagai sebuah kasanah miniatur pluralistiknya internasional dalam segala banyak hal, dari mulai kekayaan budaya, bangsa, sampai politik, sampai agama ada di kita, termasuk kekayaan alam. Dan konsep tanah air itu kan hanya sedikit negara yang punya sama luas seimbangnya antara daratan dan lautan. Nah, artinya wajar kalau kemudian ada semacam pembiusan di dalam sebuah wilayah Indonesia Raya itu, mengingat begitu banyak kekayaan yang ingin diperoleh dan dikuasai. Nah, persoalannya kan menjadi misterius. Kenapa kita menjadi lemah dan tidak menjadi memimpin dunia? Itu kan persoalan. Karena pemerintahannya kita yang memang mudah di lobby. Nah, Berarti udah diatur di gudang. ya tadi apa? Gimana tipis? Ya, tadi makanya apalagi tentang situasi pandemi seperti ini. Tanpa pandemi aja kita sudah mulai kehilangan sebagai sebuah identitas bangsa. Apalagi kemudian dibuat COVID. Nah, saya khawatir ini menjadi satu agenda pemetaan untuk bukan melockdown dalam sisi kesehatan, tetapi perebutan sebuah bangsa yang kemudian yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. COVID ini sudah harus memunculkan bahaya kesehatan, tapi bahaya kelangsungan bangsa. Karena yang terjadi sekarang ini orientasi COVID menjadi sasaran kesehatan sudah nggak relevan menurut saya. Tetapi bahayanya adalah kelangsungan bangsa akan hilang. Dia masuk dalam pintu kesehatan awalnya, kemudian karena barang baru diterima. Lama-kelamaan kan kita harus menyadari bukan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi jati diri bangsa yang akan kemudian hilang. Artinya ada satu kesengajaan mencoba mempertahankan kekuasaan internasional yang Indonesia di dalam grup di situ pemerintahannya untuk mencegah terjadinya gejolak atau terjadinya semacam pengambil alihan kepapanan. Maka COVID ini menjadi senjata ampuh untuk memikirkan target strategis dari konspirasi ini, karena semua bisa dihadang oleh COVID, seluruh aktivitas bisa dihadang. Yang udah pasti diuntungkan pemerintahan. Pemerintahan secara pribadi pemerintah dia tetap berlangsung kesejahteraannya. Pemerintahan itu tetap berlangsung kesejahteraannya, baik tunjangannya, baik kerjasamanya, baik keuntungan itu masih berlangsung. Nah, ada keuntungan dua dari pemerintahan saat ini. Pertama, dia menikmati kekuasaan dan keuntungannya. Ketiga, kekuasaannya nggak diganggu. Nah, bahaya ini sudah harus diopinikan, sudah nggak relevan COVID pada sasaran kesehatan, tetapi pada persoalan penguasaan kebangsaan dan kenegaraan, dan sudah mengarah kepada ketidakpastian sebagai sebuah penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Nah, ini yang harus mulai dikit-dikit dimunculkan tentang sebuah
kekhawatiran kondisi COVID itu bukan lagi pada kesehatan, tetapi pada kelangsungan bangsa dan negara ini yang akan hilang. Walaupun nama administrasinya tetap ada. Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa, akhirnya dia mengarah kepada administratif, kepada wilayah kedaulatan, jati dirian ini sudah hilang karena gerakan sistematis dari konspirasi yang mengagendakan di balik COVID ini. Nah, itulah mungkin yang kita ingin tandai. Maka yang bisa melawan pemerintahan itu hanya lambang negara. Kalau di luar lambang negara, kita kena represi, kena tuduhan makar atau mengganggu stabilitas nasional. Ketika Pancasila dimunculkan sebagai sebuah perlawanan dengan masuk ke dunia pendidikan, sesungguhnya ini jalan yang bisa masuk untuk mengganggu konsentrasi mereka menguasai Indonesia. Nah, misalnya contoh, agenda Pancasila itu diangkat dengan konsep pendidikan itu hanya untuk menggugah agar mendapat solidaritas nasional. Karena pada akhirnya antara lemahnya masyarakat itu bukan karena faktor COVID lagi, tapi faktor dipasungnya kebebasan untuk melakukan, berpikir dan berkreativitas. Karena dia kena hadang itu. Karena kesehatan kan sampai detik ini sejauh yang kita kenal selama COVID berlangsung, di antara kita ini kan kita tidak pernah sharing seperti apa sebenarnya COVID, ya kan? Di antara kita nggak tahu ada yang kena atau tidak. Kalau ada yang kena kan kita bisa konsultasi. Sesungguhnya sakit apa sih? Karena keluar itu sangat begitu sensitif. Tapi kalau kawannya kena kan kita bisa tanya. Malah anehnya kalau ada yang sehat, setelah dirubah COVID, positif COVID itu sehat. Itu kan, ini kan sebagai sebuah ketakutan yang diciptakan. Tapi kalau ternyata ada yang sakit, kan kita bisa konsultasi. Nah, artinya ini hanya tekanan dan dibuat dalam sebuah desain berbarengan saat virus ini lagi menjamur. Kemudian ini digunakan, ada dua keuntungan politik dan ekonomi. Nah, tapi kan seluruh musim itu ada masanya. Ini udah lebih dari setahun. Expire yang diperpanjang lagi. Kan sudah nggak mungkin. Mungkin di awal tahun pertama kita masih kompromi bahwa itu adalah sedang menjamurnya virus corona. Gitu. Tapi kan ada musimnya yang kemudian ini dipakai terus. Nah, untuk mengganggu ini kan nggak mungkin. Karena sudah tergiring opini dan punya kekuatan hukum. Peraturan masker Dia sudah menjadi superior. Nah, oleh karenanya kita ganggu dari jauh. Nah, dari jauh itulah kita bangun namanya counter kritik tentang sebuah ideologi yang untuk membangunkan kesadaran masyarakat terus-terusan diperlakukan seperti kaum bodoh, kaum buruh, atau seperti kerbau dicucuk hidungnya yang secara rasa pikir sudah nggak relevan. Sampai kapan dipaksa di dalam edukasi kebangsaan seperti ini dengan dekonstruksi. Ini kan dekonstruksi satu generasi. Kalau sampai lebih setahun 2 tahun, produk anak bangsa itu akan menjadi tertukar, ya, nggak kepake, akan bodoh lah, bodoh dalam segala hal karena dengan sistem yang dibuat. Nah, artinya perlu ada gugahan opini yang kita bisa lebih rapi melontarkan gagasan-gagasan supaya jangan dianggap bodoh semua masyarakat Indonesia. Artinya konstitusi itu tetap kita perhatikan sebagai serangan balik yang subjektif, tapi kita sudah harus menggerakkan semangat kebangsaan ini. Nah,
membangun perlawanan tidak dengan jalur pendidikan atau membangun perlawanan tidak dengan menggunakan Pancasila dalam kondisi Jokowi yang terbaik sekarang ya. Jokowi yang terbaik sekarang kan. Iya. Yang ini yang paling dikdaya lah. Paling dijaya, apalagi Jokowi yang paling dijaya. Kalau kita nggak bisa membawa tema yang begitu ampuh, ya kita akan menjadi hantaman Jokowi. Artinya bagaimana gagasan ini bisa sampai kepada pemerintah yang lagi kuat seperti ini mampu mengkacaukan, berbalik serang sebagaimana kita seorang nggak berdaya menghadapi Jokowi. Nah, Jokowi itu nggak bisa berdaya menghadapi gagasan kaum ideologi. Nah, itu caranya yaitu dengan mengedepankan Pancasila dan sektor pendidikan dengan mengenamakan atas nama bangsa, itu kan membuat Jokowi yang begitu berdikjaya sama dia nggak bisa ngapa-ngapain kita saat kita melakukan perlawanan. Kalau kita melakukan perlawanan juga melihat Jokowi yang dikjaya itu kan juga sulit. Karena begitu hegemoniknya kekuatan dia itu, yang sepertinya Fata Morgana. Kok orang seperti ini bisa hebat gitu, seperti Fata Morgana. Kok dibuat nggak bisa ngomong para pakar, para pendekar Demokrat, para semuanya itu dibuat tiarap menghadapi pemerintahan Jokowi yang seperti Fata Morgana. Kok dia bisa hebat gitu? Contohnya apa? Dibiarin segala tindakan dia termasuk yang udah nggak rasional gitu. Nah, ini yang mungkin cerdas tanggapnya dari kita mewakili kesadaran sehingga mereka bisa dibangunkan dari pembiusan Jokowi terhadap semua program-programnya. Nah, formulasinya itulah yang harus kita susun sebagai cekat, cerdas tanggap di dalam konteks menyelamatkan situasi keadaan begini. Harus ada yang mampu melakukan perlawanan yang dimana Jokowi sama dia nggak berdaya juga untuk kita diklaim atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang melawan pemerintah. Itu aja gitu. Baik, terima kasih teman-teman, Abang Nopet dan yang lain. Pada prinsipnya apa yang sudah kita saksikan bersama, kita sudah menjadi pembendaraan dan Mas Ferry selaku penyimpan data. Mudah-mudahan data-data ini nanti tidak akan menjadi titik balik kita untuk melihat masa kita di masa kemarin, karena ini nanti akan di masa kemarin, sehingga kita bisa mengevaluasi terkait dengan apapun yang ucapan yang kita lakukan sudah pas, sudah bobot, sudah sempurna atau tidak. Karena memang kesadaran biasanya akan bisa datang melampaui zamannya, bisa menunggu waktunya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penguat kita, sehingga catatan-catatan ini menjadi bagian dari amunisi-amunisi yang tentunya nanti akan memperkuat semangat saudara-saudara kita yang lain. Dan ini menjadi bagian dari sinyal, karena kesadaran harus dibangun bersama, tentunya berangkat dari kepentingan bersama, bukan golongan, bukan kelompok, bukan kesadaran cerdas tanggap yang primordial, yang banyak kelompoknya, ya organisasinya, ya ormasnya dan lain sebagainya. Namun kesadaran yang universal, kesadaran yang menyeluruh dan seterusnya. Mungkin itu saja sebagai bagian dari penutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.